Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Perkenankanlah kami pelayan Tuhan untuk boleh menyambut Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih pada ibadah kita hari ini, di mana pada hari ini tema yang diangkat adalah hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memasuki ibadah penyembahan kita dengan bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Allah hadir bagi kita. Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu, hidup kami sehari-hari, dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami.
Amin. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 3, Bila Nanti Yesus Datang. Bila nanti Yesus datang menata intanya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Anak-anak yang percaya dirangkul olehnya dan menjadi mutiara kesayangannya. Tiap orang percaya telah bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu keempat setelah Trinitatis hari ini yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42. Kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dapat membaca secara bersama-sama dari ayat 40 sampai 42. Kita baca bersama-sama. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk cangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai 2, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia ibu yang berduka pun
Jemaat Tuhan yang dikasihi, di dalam kehidupan kita sehari-hari tetap diakui kita sering lemah dan jatuh ke dalam perbuatan dosa yang dapat melukai hati sesama kita manusia, keluarga, teman, dan terlebih-lebih di hadapan Bapa yang di surga. Untuk itu, marilah kita datang merendahkan hati kita untuk mengakui serta meminta pengampunan yang daripadanya dengan terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 3, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggeram, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyebar yang terlelah. Kirimlah yang mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil ini menyentak yang terbelah. Kirimlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru
yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 9. Beginilah firman Tuhan, "Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 sampai 2, "Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah." Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memakan berbuah buah yang pun besar. Telah dan sudah Kau beri demi deritamu, melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak Kau menetap bersama-Mu di Firdaus cemerlang. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini, Minggu tanggal 2 Juli 2023, kita menerima kunjungan dari GKPI Jemaat Ujung Labuhan Resort, Johor Indah, dalam rangka memohon kebaikan hati kita untuk dapat memberikan bantuan dana guna pembangunan gereja. Untuk itu, dimohon partisipasi jemaat dalam memberikan dana melalui amplop yang telah disediakan melalui keranjang yang ada di pintu gereja. Dan marilah kita memberikan sambutan kepada KOR dari Seksi Perempuan GKPI Ujung Labuhan, di mana ibu-ibu sekalian akan memberikan pujian. Kepada ibu dipersilakan.
Kita akan menyambut Sabda Allah dengan mengangkat pujian dari PKJ nomor 164 ayat 1 sampai 3, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya langit musuh langit kasih yang dekat. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan langit kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah berikan dirinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, langit kasih Tuhanmu. Habis hujan tanpa pelangi, bagai hati yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang berkuasa di dalam hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memperkenalkan diri supaya Bapak, Ibu, dan saudara mengenal saya. Saya Pendeta Rianto Protes Pasaribu, lebih sering dipanggil dengan nama kedua Protes. Ada ceritanya memang. Tahun 1978 ketika orang tua kami hendak membuat sebuah gereja karena jauh dari gereja yang lama, tetapi tidak diberi izin, maka mereka memaksakan diri dan membuat gereja GKPI. Gereja itu mulai persekutuan itu mulai dilakukan hari Minggu seperti ini, Sabtunya saya lahir. Dan karena itu opung dari mama, kebetulan guru agama waktu itu,
menyatakan harus si protes namanya ini. Karena tukang protesnya kalian dari HKBP menjadi GKPI. Dan jadilah saya sampai sekarang satu-satunya pendeta protes. Tetapi bukan tukang protes. Saya lahir dari ibu Boru Nababan dan sudah menikah dengan istri Boru Sihotang. Sudah dikaruniai 3 orang putri yang cantik. Artinya sayalah yang paling ganteng di rumah. Tidak ada saingan. Saya yang paling ganteng. Dan idola satu-satunya untuk 3 princess dan 1 ratu di rumah kami. Dan yang tadi Bapak Ibu dengar yang bernyanyi itu adalah pagaran dari gereja yang kami layani. GKPI Ujung Labuhan. Gereja ini baru berdiri sekitar 2,5 tahun. Sekarang statusnya masih jemaat persiapan. Dan kami dengan segala kerendahan hati, bahkan dengan pergumulan yang berat, ingin membangun gereja Tuhan di Ujung Labuhan. Kami sudah mempersiapkan beberapa hal, tetapi kami melihat untuk tahun ini, kalaulah acara pesta di tanggal 9 di hari Minggu boleh terlaksana, untuk membeli lahan kami sudah sangat bersyukur. Kenapa? Karena kami mencoba menawar harga tanah di sana sudah sekitar 500.000 per meter. Maka kalau kami butuh 1.000 meter sudah harus 500 juta. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran kami dan kehadiran saya hari ini sekaligus untuk mendampingi mereka, menggugah hati kita bersama. Karena ini adalah gereja Tuhan, milik Tuhan, kami hanya dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan rencananya. Itu penjelasan singkat dari kami dan mohon maaf ada yang tertinggal. Saat ini kami melayani di GKPI Resort Johor Indah di Jalan Karya Wisata Ujung, Medan Johor. Itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang kami baca ini adalah nyanyian yang digubah oleh Etan orang Esrahi, yaitu dari perjanjian antara Allah dengan Daud dan keturunannya. Perjanjian itu adalah bahwa keturunan Daud akan tetap mewarisi tahta sampai selama-lamanya. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa itu ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dan menjadi buangan hamba yang menderita di Babel. Dalam konteks itulah orang Israel menyanyikan lagu ini untuk mengingat, mengenang semua janji Tuhan kepada Daud dan keturunannya. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan tentang nats ini. Bapak Ibu, nats ini adalah sesuatu gugatan kepada Tuhan. Kenapa? Karena menurut orang Israel pada masa itu dalam kondisi menderita, kondisi terpuruk dan menjadi budak di negeri Babel, menurut mereka Allah telah melupakan janjinya. Karena itulah janji itu terus diulang-ulangi
dinyanyikan dalam setiap pertemuan, dan sekaligus mengenang dan mengingatkan mereka bahwa masih ada Allah yang berkuasa dan memiliki kekuatan dan keperkasaan yang akan menolong dan menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu, dalam nats ini kita akan menemukan bahwa Tuhan itu adalah pemilik keadilan, tetapi juga memiliki kasih setia yang besar. Kedua hal ini, keadilan dan kasih setia Tuhan itu tidak terpisahkan. Adalah sesuatu yang selalu berjalan beriringan. Kenapa kami katakan demikian? Tidak ada keadilan kalau tidak didasari oleh kasih Tuhan. Ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Begitu banyak orang kesulitan atau yang sedang mencari keadilan, tidak menemukan keadilan. Kenapa? Karena ternyata para penegak hukum yang kita percayai sebagai wakil Allah menjatuhkan hukum tidak di dalam bingkai keadilan sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang menjadi persoalan kita akhir-akhir ini. Dan kalau kita perhadapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk barangkali kita secara pribadi dalam konteks sederhana, kita juga sering gagal menyatakan keadilan karena kita terjebak dengan subjektivitas dan penilaian-penilaian sendiri yang membuat kita memiliki ketimpangan dalam melakukan keadilan. Contoh sederhananya, Bapak Ibu kita memiliki mungkin 3 atau 4 orang anak di rumah. Dan mungkin anak-anak kami juga pernah merasakannya. Apakah semua orang, anak-anak itu mendapatkan yang sama dari orang tua? Terkadang tidak. Kenapa? Karena ada sesuatu atau ada seseorang yang memiliki nilai lebih menjadi kesayangan bagi kita. Ini yang kami maksudkan tentang keadilan tidak akan terlepas dari kasih setia. Karena menjalankan keadilan, menjatuhkan atau memberikan keadilan harus disertai dengan kasih dan kesetiaan. Itulah yang menjadi hakikat, ciri dari Tuhan kita yang adalah Allah yang setia kepada semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini kita tahu bahwa Tuhan akan mendatangkan keadilan bagi orang yang takut akan Dia. Bangsa Israel berharap keadilan itu akan dinyatakan. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-28, 29 dan ayat 30. Ini pengulangan akan janji Allah kepada Abraham dan kepada Daud dalam nats ini. Apa itu? Dikatakan di ayat 28, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Itu janji Tuhan kepada Daud. Meski mereka sedang menderita di pembuangan Babel, ya. Saya ingin membuka pemahaman kita dengan sebuah penjelasan atau pemahaman sederhana. Lihatlah bahwa di balik awan yang pekat, perhatikan. Bapak Ibu mungkin dan saudara-saudara mungkin pernah melihat awan yang kelam, kelabu. Sepekat-pekatnya awan, di sana ada garis perak yang memberikan cahaya. Apa yang mau saya katakan tentang ini? Sesulit-sulitnya kehidupan, seberat-beratnya pergumulan, sesusah-susahnya kehidupan, di situ selalu ada harapan bagi orang percaya.
Dan itulah yang sedang dibangun bagi orang Israel pada masa ini. Kenapa? Karena masa itu akan berakhir. Pembuangan itu akan segera diakhiri dan umat Israel akan dibawa pulang ke tanah leluhurnya, yaitu tanah Kanaan. Dan pengharapan itu benar terjadi ketika Babel sudah dikalahkan oleh Raja Persia dan Ester terpilih menjadi ratu di kerajaan Persia. Dan akhirnya dia membujuk Ahasveros untuk membawa pulang orang Israel dari Babel ke tanah Kanaan. Itulah yang menarik dari nats ini. Karena keadilan Tuhan itu pasti akan dinyatakan cepat atau lambat. Hanya persoalannya adalah apakah kita sabar menantikan Tuhan bertindak melakukan keadilan bagi kita. Kalau hari ini kita sedang mengalami beban berat misalnya. Kalau hari ini kita sedang mengalami persoalan atau pergumulan. Kalau hari ini kita sedang berhadapan dengan hukum atau apalah. Percayalah, meski dunia ini tidak bisa mendatangkan keadilan bagi kita, meski dunia ini tidak bisa menjamin keadilan bagi kita, tetapi dalam iman kita percaya ada keadilan di dalam iman kita, ada keadilan di tangan Tuhan. Itulah yang sedang disampaikan oleh nats ini kepada kita. Karena itu di ayat 15 dikatakan keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, yang dimana Tuhan berdiri dengan seadil-adilnya menghakimi seluruh dunia ini. Bahkan di ayat bagian B di ayat 15, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Dan itulah yang kita rayakan dan kita hidupi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, hal yang kedua untuk kita perhatikan dari nats ini adalah ketika kita dalam persoalan dan pergumulan itu, ingatlah ada kasih setia Tuhan yang selalu memberikan harapan baru bagi kita. Apa yang membuat kita bisa bertahan hingga hari ini? Apa yang membuat kita bisa bersuka cita hari ini? Apa yang membuat kita memiliki keyakinan akan hari esok yang lebih baik untuk ke depan? Adalah karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena di dalam kasih setianya Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan itulah yang dinyanyikan oleh umat Israel di ayat yang ke-16. Karena ketika mereka mengingat Tuhan dalam kasih setianya, mereka percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam menyelamatkan umatnya. Karena itu dituliskan di ayat 16, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Kenapa kita bersorak-sorai? Kenapa kita bersuka cita? Kenapa kita memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik bagi kita. Dan bahkan Tuhan itu sungguh dan teramat baik bagi kita. Tak sedetik pun, tak sekejap pun hidup kita itu ditinggalkan oleh Tuhan. Itu keyakinan kita. Karena itu kita berani bersuka cita, karena itu kita berani bersorak-sorai, karena itu kita berani berdiri di hadapan Tuhan untuk menyatakan keagungan dan kemuliaan namanya. Sama seperti orang Israel dalam konteks nats ini, meski dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk, menjadi hamba dan budak di negeri orang, di dalam konteks itu pun mereka diingatkan akan kasih setia Tuhan yang menyelamatkan mereka. Demikian juga kita, hai semua orang yang percaya di hadapan Tuhan hari ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan akan mengangkat hambanya berdiri di tempat yang maha tinggi. Tuhan akan mengangkat hambanya berdiri di tempat yang tinggi, bahkan di tempat yang maha tinggi. Semua bukan karena kita hebat. Semua bukan karena kita bisa. Semua bukan karena ada sesuatu yang berharga dari kita. Tetapi karena Tuhan berkenan mengangkat kita untuk kemuliaan namanya. Dan ketika Tuhan melakukan itu, tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Ada pepatah dalam bahasa orang Batak yang selalu mengatakan demikian. Dang tarabatan mataniari bicar. Kira-kira bahasa Sundanya begini.
Kita tidak bisa menghentikan matahari bersinar. Tidak ada yang bisa menghentikan matahari terbit. Siapapun tidak bisa. Meski ditutupi, matahari pasti akan bersinar. Demikian juga orang benar di hadapan Tuhan. Meski tidak diberikan ruang, meski tidak diberikan kesempatan, meski dihalang-halangi, meski mengalami banyak persoalan dan pergumulan, meski berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan, atau katakanlah semua pintu akan ditutup bagi orang percaya. Ingat, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang lain supaya orang yang dikasihinya tampil menyatakan kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang ketika terjadi persoalan yang ada justru semakin merasa hidupnya tidak berharga. Ada banyak orang yang demikian. Dan orang Batak selalu bilang, "Asodibotohodo idana huwayon ninna." Anda tidak tahu apa yang saya rasakan. Kira-kira begitu. Kita merasa seolah-olah beban hidup kita yang lebih berat. Begitunya orang kebanyakan. Tetapi perhatikanlah bahwa seberat apapun, sesulit apapun, selalu ada jalan Tuhan persiapkan bagi orang-orang yang takut akan. Itu yang menarik dari nats ini, yang kedua yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Karena itu bersyukurlah. Karena itu bersorak-sorailah seperti orang Israel menyanyikan kasih setia Tuhan meski mereka belum menerimanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan meski mereka sedang terpuruk dan menjadi hamba. Menyanyikan kasih setia Tuhan meski mereka tidak memiliki sebuah jati diri karena menjadi bangsa yang dijajah dan budak. Demikian juga kita. Meski keadaan tidak baik-baik saja, bernyanyilah bagi Tuhan. Meski kita mengalami kesulitan, bernyanyilah bagi Tuhan. Karena nyanyian kita, sorak-sorai kita, pujian kita akan sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar setiap keluh kesah kita. Dan Dia akan bertindak untuk kebaikan kita. Itulah yang perlu kami sampaikan dalam nas ini. Karena di ayat 18 bagian B dikatakan, dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Apa maksudnya? Ingat, konsep tanduk yang patah itu adalah tanda kekalahan. Ya, seekor rusa jantan yang memiliki tanduk yang besar, kalau tanduknya itu tidak ada, dia bukan seekor rusa yang perkasa. Bahkan seekor banteng kalau tidak ada tanduknya atau tanduknya patah, dia akan menjadi pecundang. Artinya tanduk yang patah itu adalah simbol kekalahan. Tanduk yang tidak berdiri tegak itu adalah simbol dia tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa. Tetapi dalam nats ini dikatakan ketika Tuhan berkenan, tanduk itu akan kembali meninggi. Apa artinya? Kekuasaan itu, keperkasaan itu, dan barangkali ini yang paling perlu kami sampaikan, kerajaan Daud itu akan kembali dikokohkan. Meski memang kita tidak melihat itu dalam konteks harafiah sebagai sebuah kerajaan di dunia ini, tetapi kita tahu bahwa kerajaan Daud itu berdiri tetap sampai selama-lamanya, yaitu melalui Yesus Kristus yang adalah keturunan Daud bangkit menjadi raja atas seisi dunia ini. Inilah yang menarik dari nas ini. Karena cara Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Karena cara Tuhan itu bukan seperti yang kita inginkan. Kalau orang mengharapkan tanduk Israel itu berdiri dengan hadirnya kerajaan seperti kerajaan Daud atau Salomo, Tuhan memberikan hal yang berbeda. Kerajaan itu kekal di dalam Yesus Kristus. Bahkan kerajaannya mengalahkan semua kerajaan di dunia itu, yaitu kerajaan di dalam kemuliaan di sorga yang kekal. Itu yang kami sampaikan, yang menarik, yang perlu kami sampaikan untuk kita hidupi dari nas ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menyampaikan
3 hal untuk kita ingat dan kita pegang menjadi renungan dalam nats hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, apapun keadaanmu hari ini, bagaimanapun hidupmu hari ini, bagaimanapun pergumulanmu dan persoalanmu hari ini, ingatlah, Tuhan selalu mengasihimu. Dan Tuhan akan mengangkatmu jauh lebih tinggi. Tidak akan dibiarkannya kita terjerumus. Tidak akan dibiarkannya kita bergumul dalam kesedihan. Tetapi Dia akan mengangkat kita dan menolong kita. Itu janji Tuhan. Itu keadilan Tuhan. Dan itu kesetiaan Tuhan pada kita. Maka kalau Tuhan yang berkehendak, ingatlah tidak ada seorang pun yang bisa menutupi apa yang Tuhan kehendaki. Apapun tidak akan bisa dan seorang pun tidak akan sanggup untuk menutup cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Percayalah, hari esok akan lebih baik. Percayalah, hari esok akan lebih indah. Percayalah, masa depan selalu ada di dalam tangan Tuhan. Percaya. Itu yang pertama. Maka jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu larut di dalam kesedihan. Jangan terlalu larut di dalam persoalan. Karena terkadang bukan persoalan itu yang membuat kita kalah, tetapi karena kita tidak memiliki pengharapan. Dan bukan karena beratnya pergumulan yang membuat kita kalah, tetapi karena kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupanmu. Hanya itu yang menjadi kekuatan kita. Kita boleh ada hingga hari ini, kita boleh sehat hingga hari ini, kita boleh berkumpul hari ini, kita boleh memuji Tuhan hari ini, dan kita berharap hari esok yang lebih baik itu adalah karena Tuhan mengasihi kita. Berusahalah, berjuanglah terus supaya Tuhan tetap mengasihi kita. Jangan meninggalkan belas kasihan Tuhan. Jangan meninggalkan pengasihan Tuhan. Jangan meninggalkan kasih setia Tuhan. Tetaplah berharap akan kasih setia dan kemurahan Tuhan di dalam hidupmu. Hanya itu kekuatan kita. Tidak ada yang lain. Bersorak-soraklah di situ. Bermegahlah untuk itu. Bersyukurlah untuk itu. Karena kasih Tuhan selalu menyertai kita dan hidup kita menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberi kesempatan untuk menyatakan keadilan, lakukanlah itu di dalam kasih seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam sebuah perdebatan ada orang berkata demikian. Keadilan itu tidak bisa dilakukan di dunia ini. Hanya Tuhan yang bisa melakukan keadilan, katanya. Mungkin kita akan memiliki pendapat yang berbeda tentang ini. Apakah betul keadilan tidak akan kita temukan di dunia ini? Hanya Tuhan yang bisa menyatakan keadilan bagi kita. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan. Kalau kasih Tuhan menyertai kita, kasih Tuhan membingkai, mengawali setiap keputusan-keputusan kita, ingatlah kita pasti akan berlaku adil dalam semua. Berlaku adil di tengah keluarga, berlaku adil dalam pekerjaan, berlaku adil dalam kehidupan kita dengan orang lain, dan berlaku adil di tengah persekutuan di gereja. Jangan ada ketidakadilan kita jumpai di dalam gereja. Jangan ada ketidakadilan kita jumpai dalam persekutuan kita. Jangan ada ketidakadilan kita jumpai dalam keluarga kita. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita memiliki kasih setia Tuhan. Melakukan keadilan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kami percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan menolong kita untuk semua itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman yang menyapa kami, yang mengajari kami untuk hidup di dalam keadilan dan kasih setiamu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan mungkin banyak di antara jemaatmu yang hadir, yang sedang bergumul dalam kehidupan ini.
mengalami kesusahan dan kesulitan kehidupan. Tetapi kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami bergumul sendirian. Di dalam kasih setiamu, Engkau akan menolong, menguatkan, menyelamatkan dan mengangkat kami jauh lebih tinggi, melesat seperti anak panah yang harus mundur sedikit untuk lebih jauh lagi meninggalkan setiap pergumulan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan dan kami dimampukan untuk setiap hal yang kami hadapi. Dan firman-Mu menjadi rema yang terus kami renungkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Berkenanlah untuk setiap nyanyian pujian kami. Berkenanlah juga untuk setiap doa permohonan kami. Dan sempurnakanlah menjadi bejana untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percayakan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, kuliah studi kami, pekerjaan, juga masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 209 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita dihantar firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.
Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di tengah jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.